Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian, jemaah haji yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu kembali pada kesempatan kali ini melalui media ini untuk melaksanakan manasik, dan saya diserai untuk matur bicara tentang hari Arafah adalah puncak haji. Ya. Jadi hari Arafah atau wukuf di Arafah ini merupakan puncak haji, di mana semua jamaah haji ini harus melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Kemudian kita mulai saja. Jadi apakah Arafah itu? Jadi Arafah ini adalah sebuah daerah yang kurang lebih berjarak 21 km dari Mekah. Di tempat ini jamaah haji wukuf berdiam diri sejak tergelincir matahari atau ba'da zawal pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Nah, wukuf di Arafah ini, ibu dan saudara sekalian, ini merupakan salah satu dari rukun ibadah haji. Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga wukuf di Arafah ini merupakan salah satu rukun dari ibadah haji. Dalam pengertian, tanpa wukuf di Arafah, maka hajinya ini tidak sah. Ya. Jadi kok haji tapi kok tidak wukuf di Arafah, ya hajinya tidak sah. Sehingga bagi jamaah haji yang karena sakit ya, dan tidak bisa wukuf secara normal oleh panitia haji Indonesia di Arab Saudi ya, dengan rekomendasi dokter rumah sakit haji di Arab Saudi sana, maka orang-orang yang sakit yang tidak bisa memungkinkan untuk melaksanakan wukuf secara normal itu ya, karena ini masalah rukun haji, ya disafarikan wukuf. Ya, jadi diangkut pakai ambulan dari rumah sakit menuju ke Padang Arafah ini ya. Nah, karena ini merupakan rukun daripada ibadah haji, maka jamaah haji ya ini harus menjaga betul kesehatannya. Ya, sehingga nanti bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini. Perlu hemat stamina, perlu jaga kesehatan gitu. Jangan sampai nanti terlalu semangatnya di dalam beribadah di tanah suci melupakan wukuf ini. Pada waktu wukuf ternyata kemudian malah jatuh sakit. Ini jangan sampai terjadi. Maka selama ibadah haji ya, sebelum wukuf ini betul-betul dijaga kesehatannya. Bila mana sakit ya sudah segera hubungi dari petugas kesehatan di kloter itu. Nah, jamaah haji kapan menuju ke Arafah? Jamaah haji menuju ke Arafah akan diangkut secara bertahap ya ke Arafah ini dari hotel di Mekah pada tanggal 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Jadi nanti bertahap pada 8 Dzulhijjah ya. Nah, jadi nanti setelah ada tanggal 8 Dzulhijjah, karena haji itu kan mulai 8 Dzulhijjah, maka setelah berpakaian ihram ya, menjatuhkan niat di hotel, kemudian kita akan diangkut menuju ke Arafah. Ini bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan tarwiyah. Nah, sedangkan bagi jamaah haji yang melaksanakan tarwiyah, ini akan diangkut dari Mina. Ya, karena pada tanggal 8 Dzulhijjah atau ya itu jamaah haji yang tarwiyah ini berada di Mina, diangkut dari hotel Mekah menuju Mina dulu untuk tarwiyah. Ya, nanti di sana di Mina ini melaksanakan tarwiyah, dan pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh ini akan diangkut dari Mina menuju ke Arafah bagi jamaah haji yang melaksanakan tarwiyah dengan membawa tas punggung dan tas paspor, sedangkan tas tenteng yang berisi pakaian ganti ditinggal tenda Mina. Nah, bagi jamaah yang tidak melaksanakan tarwiyah gimana? Ya nanti barang-barangnya diangkut ke Arafah ini. Nah, terus bagaimana prosesi wukuf di Arafah ini? Ibadah wukuf dimulai setelah masuk waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Ya, diawali dengan khutbah wukuf dulu. Ya, kemudian baru azan zuhur dan iqamah. Ya, ini jadi nanti salah satu petugas akan ditunjuk untuk sebagai khotib
Ya, di wukuf ini melaksanakan khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf selesai, baru adzan zuhur dan iqomah. Jadi ini berbeda dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat kan adzan dulu, baru khutbah. Tapi kalau wukuf itu khutbah dulu, baru adzan. Jadi ketika nanti masjid di Arafah itu sudah mengumandangkan adzan, maka petugas yang ditunjuk sebagai khatib mereka akan naik berdiri untuk melaksanakan khutbah wukuf. Setelah selesai, kemudian petugas muadzin mengumandangkan adzan dan kemudian iqamah. Setelah itu sholat zuhur, ya, sholat zuhur selama wukuf, ya. Ini nanti sholat zuhur ketika wukuf itu dikosor, ya, dikosor, diringkas jadi 2 rakaat. Kemudian iqamah lagi untuk melaksanakan sholat jamak asar. Ya. Nah, setelah iqamah, sholat asar di jamak takdim kosor. Jadi asarnya diajukan juga di kosor diringkas, yaitu 2 rakaat. Nah setelah itu, setelah sholat jamak asar ini, kemudian yang dilakukan oleh jamaah adalah zikir dan doa sampai menjelang maghrib. Jadi nanti bacaan buku-buku zikir itu jangan lupa dibawa ketika wukuf ini. Ya. Nanti pada awalnya akan dibimbing oleh pembimbing untuk melaksanakan zikir. Lah kurang lebih sekitar ya setengah jam sampai 45 menit dibimbing, kemudian jamaah itu melaksanakan zikir dan doa sendiri. Ya. Kemudian pada waktu menjelang menjelang maghrib, ya jamaah nanti akan mengakhiri wukuf ini dengan doa. Jadi nanti ketika doa di tenda dipimpin oleh pembimbing, selesai berdoa sendiri-sendiri. Bila mana nanti kok pengen keluar dari tenda, dipersilakan, tidak apa-apa. Cari tempat yang teduh ya di bawah pohon gitu, diperbolehkan. Tetapi ketika nanti menjelang maghrib, jamaah harus kembali ke tenda karena harus mengakhiri wukuf itu dengan berdoa bersama. Nah ini, memaknai wukuf sekarang ini. Jadi Arafah itu artinya mengetahui sesuatu setelah merenung dan berpikir. Sehingga nanti jamaah haji ini akan banyak merenung, berzikir, ya memohon ampun kepada Allah dan berdoa di Arafah ini. Di tanah Arafah ini semua jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul tanpa memandang asal usulnya, warna kulitnya, bahasanya, pangkat dan kedudukan sosial lainnya. Semua ditanggalkan ketika melaksanakan wukuf di Arafah ini. Pakaian mereka sama, kain ihram yang dipakai, ya mereka hanya pakai pakaian ihram. Ya kalau laki-laki ya 2 lembar, ya kalau wanita ya pakai pakaian muslimah, ya. Ini menggambarkan pakaian ihram ini menggambarkan seperti kain kafan. Ya hanya menutupi dirinya tanpa aksesoris apapun, tiada tanda pangkat, tiada tanda jabatan sosial lainnya. Semua sama pakai kain ihram. Jadi semua manusia adalah sama, semua hamba Allah yang tidak ada perbedaan kecuali tingkat ketakwaannya. Wukuf ini dimulai ketika matahari telah berada di atas kepala, siang hari. Ini menggambarkan ibadah sekalian ya semacam miniatur kondisi di padang mahsyar. Ya, semua embel-embel manusia, derajat, pangkat, kekayaan tidak berarti pada waktu itu, kecuali iman dan amal soleh masing-masing pribadi. Sehingga ini menggambarkan ya seperti orang nanti akan di padang mahsyar dikumpulkan satu, ya jabatan, pangkat dan sebagainya, maka itu akan tidak berarti, kecuali iman dan amal soleh masing-masing. Pada saat wukuf di Arafah ini Allah berbangga di depan para malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, siapakah mereka itu wahai malaikat? Untuk apa mereka berkumpul? Jawab malaikat, mereka adalah hambamu datang untuk meminta ampunanmu dan rahmatmu. Allah berkata, saksikanlah para malaikatku, aku ampuni dosa mereka semua. Di padang Arafah ini Allah menaburkan rahmatnya dan yang tiada terhitung sebagai balasan bagi mereka yang memenuhi panggilannya. Apa yang dilakukan jamaah haji? Yang pertama, ikutilah prosesi wukuf itu dengan khusyuk. Ya jangan sampai tidur ketika prosesi wukuf itu. Kalau sebelum wukuf monggo silakan istirahat. Tetapi ketika wukuf dimulai,
maka usahakan itu jangan sampai tidur. Karena itu adalah puncak haji ya. Dan Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Allah menebarkan seluruh rahmatnya. Juga Allah mengampuni dosa-dosa jamaah haji. Kemudian banyak berzikir dan mohon ampun. Salah satu zikir yang bisa dibaca di antaranya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini. Terus baca doa titipan para sahabat dan handetolan. Kan biasanya para jamaah haji ini kan dititipi doa. Ya dibacalah ketika pas wukuf ini. Jadi buku catatan doa dikeluarkan, dibaca apa yang menjadi titipan handetolan kita itu. Nah ini ya. Jadi mana doa yang pengen segera kabulkan itu diulang-ulangi doa itu. Terus ya bisa berdoa di luar tenda. Bila mana jenuh pengen keluar, suami istri keluar berdoa di luar tenda silakan. Tapi nanti ketika kembali atau menjelang maghrib, maka jamaah ini harus kembali ke tenda untuk mengakhiri wukuf itu. Yang juga perlu diperhatikan juga jamaah haji, jauhilah betul ini masalah rofas, fusuk dan jidal. Rofas ini apa? Rofas ini ya berpikir, bicara, bertindak porno, ya penuh syahwat. Ya, maka ini harus hati-hati ya bagi suami istri yang haji bersama, kebetulan bersama itu harus hati betul ya. Jangan sampai pikiran, bicara, ngomong-ngomong ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang menuju kepada arah syahwat atau porno. Ini harus dijauhi. Ya. Yang kedua fusuk. Fusuk itu ya berbuat maksiat yang kontradiktif dengan suasana spiritual haji. Maka ini harus ya misalnya memakan yang bukan haknya, ya ta? Terus menyakiti saudara yang lain itu tidak boleh itu ya. Maka suasana ketika haji ini adalah spiritualnya adalah menjadi orang soleh semua. Jadi selama ibadah haji itu kita harus berusaha betul menjadi orang yang soleh ya. Yang tekun ibadahnya, yang peduli dengan sesama ya. Ini karena ujian di sana, ujian haji mabrur ini ya. Jadi cari rofas, fusuk ya, dan juga jidal. Jidal itu apa? Jidal itu bertengkar dengan siapapun, baik dengan pembimbing, baik dengan sesama jamaah, itu ya, sebisa mungkin harus dihindari ya. Bila mana ada hal-hal yang memang tidak berkenan, ya silakan sampaikan dengan baik-baik kepada petugas. Ya, jangan sampai terjadi bertengkar ya. Jadi biarkan nanti petugas yang akan mengkomunikasikan mana yang kurang berkenan mana. Ya. Mana yang kurang silakan dikomunikasikan kepada para petugas haji. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menjauhi ini, jidal ini ya, bertengkar ini ya. Dan juga termasuk dengan sesama jamaah haji kita harus hati-hati juga ya. Nanti masalah kecil bisa jadi jidal itu ya. Jadi hati-hati, hindari betul ya untuk bertengkar. Udah kita mengalah saja karena apa? Kita ingin menjaga kemakburan haji kita itu ya. Kita berharap Bapak dan saudara sekalian ya dengan ibadah haji yang kita lakukan dan wukuf di Arafah sebagai salah satu rukun haji ini akan menjadikan kita menjadi haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika haji ini mabrur ya, maka janji Allah tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali adalah jannah atau surga. Nah, ini Ibu Bapak dan saudara sekalian jamaah haji yang saya hormati tentang wukuf atau hari Arafah merupakan puncak dari haji. Sehingga yang perlu diperhatikan betul adalah masalah kesehatan. Dan bekal hati, ikhlas, niatnya dijaga dengan baik, kesehatan dijaga, dan prosesi dilakukan dengan khusyuk, jauhi, rofas, fusuk, dan jidal. Demikian, semoga yang sebentar sedikit ini bisa mengingatkan kita tentang betapa pentingnya wukuf di Arafah ini. Demikian, semoga sehat selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.